Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bareng Yolo Channel. Oke geng, bagi kalian yang baru aja gabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga nyaman dan terima kasih sudah mampir. Tidak perlu berlama-lama, pada kesempatan kali ini kita akan nyocoti film horor lagi. Dan produk anak bangsa tentunya. Tidak suka basa-basi, mari gas ke ceritanya. Film kali ini berjudul Danur. Di awal film, kita diperlihatkan kepada gadis cilik yang bernama Risa. Risa adalah gadis yang kesepian, karena orang tuanya yang selalu sibuk bekerja dan selalu pulang larut malam. Di suatu ketika, Risa merayakan ulang tahunnya dengan meniup lilin, dan itu pun Risa hanya sendirian. Risa pun make a wish dalam hatinya, ingin mempunyai teman bermain. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Terdengar suara anak kecil menyanyi. Risa mencari-cari sumber suara tersebut dan melihat 3 ekor hantu bocil yang bernama Jansen, William, dan Peter. Dan dengan singkat, mereka pun menjadi akrab. Semenjak saat itu, ibunya sering melihat tingkah laku anaknya yang semakin lama semakin aneh. Terlebih Mang Ujang melihat Risa sedang ngomong sendirian di taman. Lantas Mang Ujang segera memberitahu ibunya Risa dan menyarankan untuk mengundang orang pintar yang bernama Abah Asep. Lebih baik kita panggil Abah Asep aja dulu, ya. Di suatu malam, Risa bertanya pada ketiga kawan hantunya, kenapa hanya Risa yang bisa melihat, sedangkan ibunya tidak? Ternyata sampai di sini Risa belum menyadari kalau ketiga kawannya bukanlah manusia. Lantas ketiga hantu tersebut menceritakan kisah masa lalu mereka, yang dimana mereka dulunya tinggal di rumah tersebut. Dan pada saat penjajahan Jepang, mereka dibunuh oleh tentara Jepang. Namun Risa tidak takut sama sekali. Lalu, ketiga hantu bocil tersebut mengajak Risa keluar dari kamar menuju balkon. Beruntung ibunya datang dengan ditemani oleh Abah Asep dan segera menyadarkan Risa. Abah Asep juga menyadari jika Risa memiliki kelebihan. Risa bisa melihat sosok-sosok makhluk tak kasat mata. Abah Asep juga memperlihatkan kepada Risa wujud asli dari ketiga teman hantunya. Ini namanya bau danur. Semenjak kejadian itu, ketiga teman hantu Risa menghilang dan tidak menampakkan diri lagi. Singkatnya, Risa sekarang sudah dewasa dan menjadi sosok remaja cantik nan ayu. Risa memiliki seorang adik yang bernama Riri. Mereka sekeluarga balik lagi ke rumah tersebut untuk membantu menjaga neneknya yang sudah renta. Di sana Risa berjumpa dengan Andri sepupunya. Sore hari, Riri bermain di taman dan berhenti di sebuah pohon besar. Di sana Riri menemukan sebuah sisir, dan dipakailah sisir tersebut untuk menyisir boneka miliknya. Berpindah malam hari, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Risa pun membukakan pintu dan gak menjumpai siapa-siapa di luar. Tiba-tiba udah masuk aja seorang mbak-mbak yang diketahui bernama Asih. Risa mengira Mbak Asih adalah suster yang dikirim untuk membantu merawat sang nenek. Keesokan harinya, Risa menemui Mbak Asih yang sedang nyuapin Riri. Risa mengajak Mbak Asih ke kamar nenek dan menunjukkan obat-obat yang harus diminum neneknya. Saat sedang telepon santuy dengan ibunya, sang nenek tiba-tiba memanggil dengan bunyi loncengnya. Risa mendapati sang nenek histeris ketakutan. Risa bingung dengan keadaan neneknya. Saat Risa memanggil Mbak Asih, neneknya semakin histeris ketakutan. Beberapa waktu kemudian, Andre kembali pulang karena dia ditelepon ibunya Risa untuk menemani Risa menjaga neneknya. Saat Risa bermain laptop, Andre menemui Risa dan menyuruh untuk nemenin Riri bermain. Risa ngomong ke Andri
bahwa Riri sudah ditemenin Mbak Asih. Andri bingung karena dia nggak pernah lihat Mbak Asih yang diomongin Risa. Di sini Risa juga semakin bingung karena sekarang pun Mbak Asih masih bersama Riri. Berpindah pada Andri, saat makan bakso di halaman rumah, dia melihat ada orang asing berdiri di balkon kamar neneknya. Andri segera naik ke atas dan melihat keadaan neneknya. Sesampainya di kamar, Andri nggak melihat siapa-siapa di sana selain neneknya. Tiba-tiba, neneknya terjatuh dari ranjang dan kembali histeris ketakutan. Andri pun memanggil Risa. Mereka berdua terpaksa mengikat neneknya karena terus-terusan histeris ketakutan. Di lain tempat, Riri diajak Asih pergi ke pohon besar. Awalnya Riri berniat mau pulang, tapi Riri ditahan oleh Asih. Karena sedang menjaga neneknya, Risa sampai lupa waktu dan gak menyadari kalau Riri gak ada di rumah. Setelah mendengar teriakan Riri, barulah mereka sadar dan segera keluar mencari Riri. Risa mendengar suara dari sebuah kamar. Dia pun segera melihat ke dalam. Tepat di depan sebuah cermin, tiba-tiba keluarlah sosok Asih yang menyeramkan. Risa terkejut dan sangat ketakutan. Risa melempar sesuatu ke cermin tersebut, hingga pecah dan hantu tersebut menghilang. Berpindah pada Andri, dia melihat sosok yang mengerikan dan langsung menyerangnya. Hingga membuat Andri terjatuh. Sang nenek pun tidak luput dari teror hantu tersebut. Di dalam keadaan yang bingung, kemudian Risa menelpon ibunya dan meminta agar ibunya cepat datang. Risa kemudian teringat pada sahabat hantunya saat kecil dulu. Risa mendekati sebuah piano tua dan memainkan lagu yang dulu biasa dia nyanyikan bareng teman hantunya. Ternyata teman hantunya masih ada dan datang menemui Risa. Risa pun meminta pertolongan pada teman hantunya untuk menunjukkan di mana Riri disembunyikan oleh Asih. Sementara ibunya datang ditemani oleh Abah Asep yang dulu pernah menolong Risa. Singkatnya Risa sudah berada di alam lain. Jansen, William, dan Peter mengajak Risa dan membantu untuk menemukan Riri. Risa melihat Riri berada di pelukan hantu Asih di dalam sebuah bak mandi. Risa mencoba memanggil-manggil. Tiba-tiba hantu Asih menenggelamkan Riri ke dalam air. Sementara itu, Abah Asep menemukan sisir yang diambil Riri dari pohon besar yang berada di dekat rumah. Beberapa saat kita dibawa masuk ke masa lalu Asih, yang dimana dia membunuh bayinya sendiri karena malu digunjing oleh orang-orang. Setelah membunuh bayinya, Asih juga ikut bunuh diri di bawah pohon besar tersebut. Abah Asep lalu menyuruh Ibu Risa untuk segera menancapkan sisir tersebut tepat di bawah pohon besar. Singkatnya, sesampainya di pohon besar, Ibunda Risa segera menancapkan sisir tersebut ke dalam tanah. Dan tiba-tiba, tangan Riri keluar dari dalam bak mandi. Risa segera menarik tangan Riri, dibantu ketiga sahabat hantunya. Risa berhasil menarik Riri keluar dari dalam bak mandi tersebut, dan film Danur pun selesai. Oke geng, mesti ada yang mikir, apa sih Danur? Dari film di atas, diketahui Danur adalah bau amis darah. Bisa berarti bau mayat atau orang yang sudah meninggal. Itu saya dapat dari film di atas. Untuk faktanya, saya tidak mau. Saya takut. Kenapa takut? Ya, saya ini orangnya penakut, tapi ngerekap film horor. Cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.